Tawassul yang mazmum tadi, tawassul yang dilarang, yang tercelah, meminta kepada orang mati. Seperti orang banyak datang ke kuburan, minta-minta pada kuburan itu, menganggap karena ini kuburan kiai, kuburan syekh, kuburan orang soleh. Mereka yang sudah mati dalam Islam butuh pada kita, bukan kita yang butuh pada mereka. Jangan dibalik ini kasusnya. Coba ibu-ibu tangkap secara rasional. Kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ucapkan salawat untuk Nabi SAW? Apa itu salawat? Kita meminta agar Allah tambahkan karunia dan rahmatnya. Nabi SAW aja kita bacain salawat. Apalagi kalau cuma kiai kita, apalagi kalau cuma guru kita, apalagi kalau cuma orang tua kita. Jadi harus kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh di sini. Jadi tidak boleh menjadikan perantara orang yang sudah meninggal. Kawan-kawan, mari memahami ayat Al-Quranul Karim di dalam surat Az-Zumar ayat 3 yang bunyinya walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi julfa. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Walladzina ini isinya orang kafir. Maksudnya ayat ini adalah orang-orang kafir menyembah kepada selain Allah, menyembah malaikat, menyembah bulan, bintang, berhala-berhala, patung-patung. Tujuannya supaya yang disembah itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ayat ini seperti itu. Jadi orang kafir ingin dekat kepada Allah, tapi caranya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan ini ada dalam kitab tafsir Murahul Lubed juz 2 halaman 234. Ini kitabnya seperti ini ya. Bisa dilihat, silakan melihat yang punya kitab. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 4 juga diterangkan seperti itu. Jadi sama keterangannya, itu orang-orang kafir menyembah kepada selain Allah dan ada tujuan supaya yang disembah itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir halaman 40 juz 4, ini kitabnya, supaya dilihat sendiri dalam kitabnya itu. Jadi tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang tawasul. Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawasul dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah, dengan orang-orang yang senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya Kanjeng Nabi seperti ini, Allahumma bihaqqis sa'ilin alaika wa bihaqqi raghibin ilaika. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, kabulkanlah hajat hamba perantara dengan hak-haknya orang-orang yang berdoa kepadamu dan orang-orang yang senang kepadamu. Ini contoh nomor 1. Contoh nomor 2, Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merasa berdosa. Lalu Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perantara dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya seperti ini. Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Tuhan kami, saya memohonmu ya Allah, perantara dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa hamba. Padahal Kanjeng Nabi belum ada, masih berupa arwah. Tapi Nabi Adam wasilah dengan Kanjeng Nabi itu. Lalu Allah tanya kepada Nabi Adam, kamu kok tahu ada Muhammad? Ya, saya melihat tulisan di aras
yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Nabi Adam tidak menyembah kepada Kanjeng Nabi. Nabi Adam memohonnya langsung kepada Allah, tapi perantara dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi ketika perang dengan Musailamah Al-Kadzab terdesak, lalu para sahabat mohon kepada Allah wasilah dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasilahnya seperti ini, ya Muhammadah, ya Muhammadah, yang artinya, ya Allah, kami memohon kepadamu perantara dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kabulkanlah hajat kami, yaitu mengalahkan Musailamah Al-Kadzab dan tentaranya. Alhamdulillah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nomor 4, Imam Syafi'i, itu muridnya Imam Hanafi, berdoa perantara dengan Imam Hanafi. Jadi Imam Syafi'i memohon kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah hajat hamba, perantara dengan Imam Hanafi, guru hamba, dikabulkan hajatnya. Imam Hambali memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perantara dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Hambali. Ya Allah, kabulkanlah hajat hamba, kami memohon kepadamu ya Allah dengan perantara guru kami Imam Syafi'i, dikabulkan. Jadi tentang tawasul itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya sampaikan itu berada di dalam kitab Kawakibud Duriyah, ini kitabnya kecil, supaya kalian membeli dan dibaca isinya. Itulah tentang tawasul. Masih banyak lagi contoh-contoh tentang tawasul yang dilakukan oleh orang-orang besar, tokoh-tokoh Islam, para ulama salaf. Itu menjadi dai itu harus luas ilmunya, jangan cingkrang, jangan hanya membaca buku-buku terjemah saja, itu tekstual, itu cingkrang. Itu harus ada perbandingan dengan kitab-kitab yang lain, tafsir-tafsir, supaya dibaca, supaya tidak menjadi dai penyesat, tidak menjadi dai pembohong. Sekian tentang tawasul, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, Allahumma amin.